Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kita berada di New Jenggalu ya. Kita ini kedatangan tamu wanita sukses dia merantau ke Solo gitu, yaitu Mbak Opet. Pasti tahu ya, dulu yang punya Opet dia gitu. Dan karena dia sangat menginspirasi ya. Di Solo di mana aja ini ya? Di Laweyan sama di Sragen. Nah, di Sragen pabriknya ya. Di Laweyan tuh aja ada 2 loh tempatnya loh gitu. Uni Opet bisa berbagi pengalaman bagaimana cara membangun sukses gitu. Mbak ya, kerja keras dan kreatif ya. Salah satunya itu jalin hubungan dengan pemerintah daerah itu sekali. Terus menciptakan, karena saya bergeraknya di bidang batik ya, batiknya harus diciptakan setiap bulan dengan motif-motif terbaru agar bangsa pasarnya tidak ketinggalan. Jadi harus itu ya, harus inovasi ya Mbak ya, inovasi sekali terus ya. Tentang desain ya, karena saya bergeraknya di bidang desain, harus mendesain baju atau batik dengan berbagai. Jadi setiap minggu tuh harus ada desain baru ya Mbak. Contoh nih yang dipakai sekarang. Setiap minggu desainnya baru. Iya. Yang dipakai sekarang. Ini yang contoh yang dipakai sekarang Ya, ya. ini. Oh iya. Dan Tuh ada ininya loh. Mbak Miss, ini juga yang sering dipakai oleh Ibu Titi Prabowo. Oh iya. Langganannya seperti ini yang dibeli. Oh iya. Ibu Titi Prabowo ya, gitu. Dan saya juga tahu nih link Mbak nih, wah kalau link ke istananya luar biasa ya gitu. Kemarin dapat baju untuk G20 konferensi di Indonesia juga di Bali. Oh iya. Uni Opet ini satu-satunya ya, dan mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden. Jokowi. Iya, saya lihat itu ya. Dan Jadi batik terbaik tingkat nasional. kebetulan ya. Mbak Ade juga dulu Bisa rasanya dilakukan lagi. semua orang sudah tahu ini Mbak Ade bikin debutnya gitu. Coba Mbak Ade cerita deh, berbagi inspirasi. Jadi bagaimana kita bisa mencapai kesuksesan itu, salah satunya adalah kita selalu berpikir positive thinking. Jangan pernah kita buruk sangka terhadap teman sendiri ataupun orang lain. Jadi selalulah kita berpikir yang baik-baik saja. Lalu kita harus kerja keras. Bagaimana kerja keras? Jangan pernah kita gengsi ya. Selalulah banyak-banyak belajar. Jadi walaupun kita dianggap orang kita berhasil, tapi kita merasa harus banyak belajar lagi, belajar lagi. Komunikasi dengan teman-teman ya. Karena doa orang banyak itulah membuat kita bisa berhasil. Saya sangat bangga di sini ada Uni Opet. Saya pernah ke pabriknya ke Solo sama Mbak Miss juga, itu karyawannya 80 lebih ya, hampir 100 orang. Itu di satu pabrik, dan kebetulan ada lagi tempat penjahitannya khusus. Nah, dan Uni Opet ini adalah salah satu juga yang memprakarsai kami untuk membuat kampung batik Bengkulu. Jadi Bengkulu udah terkenal banyak sejarah ya, banyak sejarah. Sama-sama kami berkolaborasi. Saya mendatangkan Uni ya dari Solo, dan untuk tim pengajarnya untuk mengajari ibu-ibu yang ada di Betungan, yaitu tepatnya di Kelurahan Betungan seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang ya mereka sudah mandiri dan sudah hebat di sana. Dari ibu rumah tangga sudah membatik semua. Nah, jadi ini keberhasilan Uni Opet juga, karena mana supaya Bengkulu ini ada sebuah kebanggaan. Mempunyai khas daerah sendiri, itu kampung batik. Nah, jadi dengan adanya kolaborasi itulah kami sudah menciptakan lapangan pekerjaan baru. Ibu-ibu rumah tangga sekarang sudah menjadi pengusaha. Dan sekarang saya melihat ada Santi Batik, ada juga Pak Ibu Atri yang sudah ngetop, bahkan ya sudah menjadi narasumber. Nah, bagi kami ya, kami cuma hanya berdoa, berharap mereka sukses dan bisa membuat juga terobosan baru juga untuk ikon Bengkulu gitu, Mbak. Ya, keberhasilan itu Mbak Miss bukan kita berhasil dari sukses dalam ini aja usaha, tetapi bagaimana keberhasilan kita itu dirasakan oleh orang banyak, itu namanya baru berhasil.
kalau kita mengatakan kita sukses, tapi kita sendiri yang mengatakan kalau kita hebat, tapi tanpa ada prestasi yang kita lakukan dan tanpa ada pengakuan-pengakuan dari pihak-pihak yang resmi, itu saya kira itu nonsens. Semua juga akan mengatakan diri dia hebat. Nah, karya nyata kita bermanfaat ke orang lain. Dan kalau kita sudah melakukan hal yang terbaik, kita nggak usah minta orang mengakuin. Itu pengakuan tuh akan datang sendiri gitu. Ya kebetulan juga ya ini kan orang-orang inspiratif semua. Sibuk mendapat penghargaan ya, tanpa kita usaha benar tujuan kita ke sana ya Mbak ya. Kita ingin melakukan yang terbaik di bidang kita kembangkan. Itulah akhirnya penghargaan itu akan datang sendiri gitu. Kayak Mbak Ade ini apa aja prestasi nasionalnya? Alhamdulillah banyak Mbak, dapat pendidikan lembaga terbaik tingkat nasional, juara 1 waktu itu tahun 2008 oleh Ibu Kementerian. Penghargaan juga Menteri jadi wanita inspiratif itu tahun 2007 kalau nggak salah ya. Jadi memang kalau penghargaan dari Menteri juga banyak. Miss juga nih honoris causa ya, ini luar biasa. Tadi saya sependapat sama Ibu Miss bahwa berbuat baik kepada orang lain tidak perlu diakui oleh si akan dibalas oleh yang di atas. Dia akan datang sendiri. Tujuan kita melakukan apa yang terbaik. Nyatanya kan ada penghargaan dari istana. Jadi presiden. Nah kayak saya share tentang motivasi bahwa saya punya tanggung jawab moral di Dr. Honoris Causa saya. Tapi setelah itu tiba-tiba saya mendapat penghargaan Master Personality Development. Itu yang menghargai itu dari Bangkok. Awalnya saya pikir itu cuma main-main. Waktu Facebook mengatakan bahwa saya salah satu dari pilihan mereka, tapi saya kira itu dulu main-main gitu. Tapi ternyata benar saya diberi. Jadi saya merasa saya biasa aja, saya share yang terbaik menurut saya gitu. Ternyata ada pihak-pihak yang menilai gitu. Jadi nilai tersendiri. Jadi kita nggak usah bilang saya inilah yang terbaik. Nah penghargaan itu akan datang sendiri kalau kita sudah berbuat yang terbaik untuk kita, untuk keluarga kita dan untuk masyarakat kita. Dan ini mungkin ada kurang satu Mbak Miss. Kalau kita hadirkan ada satu lagi wanita yang selalu berbuat baik, itu ya dari New Katulistiwa. Kandri. Nah, itu salah satu perempuan yang berhati malaikat kalau menurut saya. Dia selalu berbuat baik terhadap orang-orang lain di sekeliling kita. Kalau Uni di bidang pemberdayaan tenaga kerja, pendidikan, dan Mbak Miss juga pengembangan kepribadian, pendidikan juga, dan saya juga di dunia pemberdayaan UMKM, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan juga. Nah, merasa sesuai dengan circle-nya. Kalau kayak kita ini kan memang kita sudah saling memahami bagaimana kita mengejar usaha kita, bagaimana kita mau menjadi orang wanita yang aktif, kreatif, produktif dan inovatif gitu. Jadi gitu. Jadi otak kita ini selalu main. Ya, walaupun kita megang HP tapi kita kerja. Gitu ya. Kami berbagi inspirasi.